Selanjutnya itu adalah tata cara. Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kesejahteraannya dengan tujuan agar anak cukup untuk melaksanakan tugas di tempatnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hosea dan Setia 40. Selanjutnya, adapun identifikasi masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ada di dalam informasi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan masih klasikal atau berpusat pada guru saja. Dan yang ketiga itu minat siswa terhadap matematika masih rendah. Yang keempat, belum pernah menerapkan model belajar kooperatif. Selanjutnya, adapun batasan masalah dari proposal ini adalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah peneliti membatasi masalah penelitian ini
sebenarnya itu masing-masing perwakilan tersebut dapat menguasai yang ditugaskan, kemudian masing-masing perwakilan tersebut kembali ke tempat kelompok dan atau kelompok akhir. Dan selanjutnya itu pemberian tes. Hal tersebut untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi tersebut. Adapun dari pengertian hasil belajar, yaitu hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh siswa setelah siswa tersebut melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran, serta bukti keberhasilan telah dicapai oleh seorang siswa berdasarkan mata pelajarannya. Adapun macam-macam hasil belajar yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang pertama itu faktor internal, di mana faktor internal ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, minat, bakat, motivasi, cara belajar. Yang kedua itu faktor internal yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Adapun pengertian matematika SD atau SMP, yang dimana matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Matematika sekolah tersebut terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna mengembangkan kemampuan dan membentuk pribadi serta terpandu pada efek sederhana atau demokrasi. Adapun tujuan dari matematika SD yaitu domain sikap, yang kedua domain keterampilan, yang ketiga domain pengetahuan. Dan karakteristik dari pembelajaran matematika ini adalah pendahuluan, inti, dan bentuk. Ruang lingkup dalam pelajaran matematika yaitu berdasarkan kurikulum 2013, ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan madrasah itu madrasah atau sekolah dasar yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu ada bilangan, yang kedua itu ada geometri, yang ketiga itu pengelola data. Cakupan bilangan antara lain bilangan angka, perhitungan, dan perkiraan. Yang terakhir adalah metode penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dan kajian teori landasi maka hipotesi penelitian ini adalah HO-nya adalah tidak dapat mempengaruhi penerapan model pembelajaran operasi digital terhadap hasil belajar siswa kelas 5 UPD SDN 10 Jaya, dan H1 itu terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran operasi digital terhadap hasil belajar siswa kelas 5 UPD SDN 10 Jaya. Yang ketiga itu kita memasuki bab 3 yang mana ada metode penelitian. Jadi mana jenis penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Untuk desain eksperimen yang digunakan adalah pre-eksperimen desain dengan tipe one drop research process design. Dalam desain ini terdapat pre-test dan post-test. Pre-test diberikan kepada siswa sebelum diberikan pengetahuan, sedangkan post-test diberikan kepada siswa setelah diberikan pengetahuan. Adapun desain kemudian sebagaimana tabel di bawah ini. Ada pre-test itu, pengetahuannya ada post-testnya. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama itu ada variabel terikat, di mana variabel terikat ini adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh
Selanjutnya itu adalah populasi. Menurut Sugiono, mendefinisikan populasi sebagai wilayah dengan relaksasi yang ada dalam dirinya. Wilayah ini meliputi tentang objek atau subjek yang bisa ditarik kesimpulannya. Oke, baik, kita tarik kesimpulannya bahwa misalnya populasi dalam diri ini adalah siswa kelas 5 DDS dan adapun sampel dari penelitiannya itulah merupakan bagian dari populasi kalian ini memiliki makna, yaitu semua unit populasi harus memiliki peluang untuk ramai sebagai unit sampel. Lokasi penelitiannya, adapun penggunaan dari lokasi dan lokasi penelitian ini adalah untuk membantu pembunuh informasi yang berguna dalam pengumpulan data yang didapat dari informasi terlibat dalam penelitian. Maka lokasi sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah PDD SDM 10 Beling dari Universitas Semarang. Waktu penelitiannya, penelitian ini dapat dilaksanakan pada semester 1 tahun ajaran 2024-2025 di SD PDD SDM 10 Beling dari. Oke. Ya. Adapun instrumen dari penelitian ini adalah menurut Tuhan Bumi Artuko, instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu. Instrumen dalam penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama lembar tes, yang kedua lembar observasi, yang ketiga analisis hipotesis, dan yang keempat analisis data deskriptif. Selanjutnya deskripsi teori, pengertian pengaruh. Selanjutnya kita memasuki bab 4, di mana hasil dan pembahasan. Definisi teori, pengertian pengaruh merupakan bahasa Indonesia edisi 2 tahun 1947 halaman 747, di mana kata pengaruh yakni daya yang ada atau timbul dari suatu orang atau benda yang itu membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang. Kelebihan dari model belajar Wikipedia, yang pertama itu dapat menumbuhkan semangat kerjasama dan kegairaan dalam belajar dari siswa. Yang kedua itu meningkatkan motivasi siswa saling menghargai antar sesama siswa. Yang ketiga itu memberikan peluang untuk menyampaikan gagasan secara terbuka dengan jumlah yang terbatas dari setiap kelompok. Yang keempat, melatih siswa agar mampu berkomunikasi dengan secara efektif. Selanjutnya itu ada kekurangan dari model pembelajaran kompetitif digital. Yang pertama, prinsip utama model belajar ini adalah belajar oleh teman sendiri. Yang kedua itu sulit meyakinkan siswa untuk mampu berdiskusi menyampaikan materi pada yang mampu. Yang ketiga itu awal penggunaan model ini belajar ini sulit dikendalikan. Yang keempat itu aplikasi model belajar ini bisa dilaksanakan di kelas besar yang lebih dari 40 sangatlah sulit. Adapun indikator dari hasil belajar yaitu ada tiga, namun saya ambil adalah dua. Yang pertama, memiliki terdapat beberapa indikator dalam mana ini, yaitu ingatan, pemahaman, tindakan, dan menganalisa. Yang kedua, mana efektif. Mencakup beberapa indikator yaitu
siswa untuk mengganti hasilnya. Sekian dari Baiklah, demikian hasil dari proposal